kamu terlalu banyak konsumsi garam, natrium di tubuh kamu tuh bakalan bloating, teman-teman. Bloating itu akan mengakibatkan yang namanya perut kamu Jadi buncit, pipi kamu jadi cabi. Terus yang kedua, dia itu bikin nafsu makan aku super duper menurun gitu. Jadi halo kawan-kawan, welcome di day 3. Masih semangat puasanya? Kalau yang cewek ada yang halangan gak sih? Jadi hari ini tuh hari ketiga diet journey aku di bulan Ramadan. Jadi sekarang aku ceritanya lagi pakai abaya. Ini abaya yang aku beli tahun 2023, masih muat ya kawan-kawan. Ini namanya abaya dari Sajal. Apa ya, aku lupa mereknya apa, nanti aku spill di shopping ya. Tapi kalau khimarnya ini aku beli beda guys. Jadi khimar dan abayanya itu tidak satu set ya. Dan sebenarnya aku kurang percaya diri memakai kayak gini, tapi I'm so okay gitu. Di video kali ini aku mau ceritain journey aku di day 3 untuk bulan puasa, tapi lagi versi diet. Sebenarnya aku tuh mau ceritain tentang kemarin tuh aku lupa. Oke teman-teman, jadi waktu di hari kedua aku tuh lupa kasih tahu olahraga aku. Jadi waktu hari kedua itu aku olahraga ya teman-teman, aku jalan kaki berapa, aku lupa, aku gak lihat berapa langkah aku jalan kaki, tetapi itu udah Lemes pol-polan. Nah aku kasih lihat aku berapa langkah jalan kakinya. Sini deh, di sini deh, di sini. Nah, jadi waktu hari kedua aku lupa kasih tahu kalau aku tuh jalan kaki. Buat teman-teman yang belum nonton di hari kedua bisa cek ya di hari kedua. Jujur ya teman-teman, di hari ketiga ini tuh aku agak cheating. Jadi di hari ketiga ini aku pikir journey aku di hari ketiga ini tuh aku makannya sangat teramat berantakan. Aku tidak makan yang diet friendly sama sekali, tapi aku masih ada mengontrol makanan yang aku nggak makan sama sekali gitu. Dan aku pikir walaupun aku emang di hari ketiga ini kurang sempurna dietnya, tapi nggak apa-apa, kita bisa revisi di day 4 alias sekarang ya, day 4. Jadi belum aku rekam makanan yang aku makan di day 4 karena kan belum buka gitu. Jadi gimana mau aku rekam, dan ini siang-siang hari gitu, jam 3-an. Oke teman-teman, walaupun di hari ketiga ini aku tuh agak berantakan banget makannya, tetapi aku tetap konsisten untuk tidak minum minuman yang manis ya teman-teman. Dimana untuk meal plan puasa aku di hari ketiga ini, pertama aku yang paling pertama itu adalah minum americano. Jadi aku tuh selalu minum americano, cuman kalau di bulan puasa atau di bulan Ramadan kita kan bukannya kayak maghrib ya. Nah itu aku minum americano Nescafe, atau kalian sebenarnya nggak harus merek americano, yang penting itu adalah black coffee atau kopi yang hitam, karena americano itu sama dengan kopi hitam gitu. Jadi kalian bisa pakai kopi hitam yang merek apapun, yang penting itu tidak memakai susu apalagi gula pasir, no banget. Sebenarnya kalau misalkan kalian ATM pakai susu, bisa aja kalian misalkan pakai susu tapi yang low fat, atau misalkan pakai susu tapi yang rendah lemak atau rendah kalori, itu it's okay banget. Cuman kalau aku pribadi nggak terlalu suka, nggak terlalu doyan. Tapi kalau lagi doyan aku biasanya pakai susu oat milk ya, oat milk atau yang dari merek Outside. Kalian bisa cek di YouTube Shopping, apapun yang itu aku spell ya di YouTube Shopping. Kayak kebaya ini juga aku spell di YouTube Shopping, bunga Jepun ini aku spell di YouTube Shopping, dan perintilan di sana juga aku spell di YouTube Shopping. Aku sampai jualan kawan-kawan. Ini himar aku beli ukuran L apa M ya, dia tuh bener-bener kayak himarnya tuh panjang banget gitu. Sebenarnya buat ciwi-ciwi yang masih agak begajulan kayak aku, harusnya beli himarnya tuh yang ukuran M atau S. Nah jadi untuk kopi itu aku tuh bisa pakai kopi itu, aku pakai americano aja minumnya. Sebenarnya fungsi americano buat diet itu apa sih kak gitu. Aku pribadi ya teman-teman, americano itu sebenarnya nggak bikin kalian langsing ya, nggak bikin kalian kurus. Tapi ya di aku pribadi, kopi hitam atau black coffee merek apapun itu, nggak harus Nescafe, itu bikin aku yang pertama
buang air besarnya lebih lancar. Jadi tanpa aku harus konsumsi yang namanya sayur, aku tuh bisa BAB dengan lancar ketika sehabis minum kopi. Terus yang kedua, dia itu bikin nafsu makan aku super duper menurun gitu. Jadi kalau aku habis minum kopi, entah kenapa craving aku tuh nggak terlalu banyak. Tapi beda cerita ketika hari aku tanpa kopi, aku bisa craving apapun itu. Kayak banyak banget aku craving, banyak banget aku kayak BM ini itu. Jadi bener-bener Americano atau black coffee di aku tuh sangat teramat bikin aku menahan nafsu makan untuk menurunkan ke BM-an, ke cravingan aku. Yang ketiga, kopi hitam itu bisa bikin detak jantung kita berdetak lebih kencangnya, lebih cepat dibandingkan kita nggak minum kopi sama sekali. Itu sama halnya seperti kita tuh sedang berolahraga, padahal kita nggak olahraga. Makanya kalau orang-orang yang kayak sebelum gym, sebelum olahraga, itu mereka kadang suka minum kopi dulu sebagai boost energinya, atau sebagai apa ya, penambah energinya. Itu salah satunya, itu karena kopi ini tuh bikin detak jantung kita tuh kayak lebih cepat berdetaknya, dan itu sama dengan membakar kalori kita lebih banyak gitu. Ketika jantung kita berdetak lebih kencangnya, lebih cepat, itu bisa membakar kalorinya itu lebih banyak gitu. Kan kalau olahraga kalian kerasa kan kayak detak jantung kita tuh cepet banget, deg-degan banget. Nah itu yang bikin kalori kita tuh terbakar lebih banyak daripada biasanya. Nah untuk buka puasa itu masih Americano nomor 1, cuman aku pakainya 1 bungkus aja. Kenapa? Karena aku Susah bobo. emang bener aku susah bobo. Waktu itu aku tidur kayak sekitar jam 1, kalau nggak salah apa jam 2 ya, lupa aku. Pokoknya susah bobo gitu ya. Lanjut, aku makan risol mayones. Oke. Jadi risol mayones ini tuh sebenarnya masih ada proteinnya kawan-kawan. Jadi ada protein dari si telurnya karena ada isi teluran, telur putih, telur rebus. Nah, aku makan risol mayo itu literally 4 biji. Kalian harus tahu ini ada sosisnya, ada telurnya. Ini enak banget risol mayo mama aku. Ini aku bener-bener ngomong di video ini tuh real sejujur-jujurnya, aku tanpa cheating, tanpa ngomong nggak jujur ya, karena ini lagi bulan Ramadan teman-teman, jadi nggak boleh bohong gitu ya. Jadi aku bakar risol mayo 4, dan kamu harus tahu risol mayo itu kan berminyak banget, tapi it's okay sebenarnya teman-teman. Kalau kalian pengen banget itu nggak apa-apa, tapi kamu harus mengorbankan sesuatu lain gitu kalau kamu mau menikmati hal lain gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi aku tuh mengorbankan apa? Aku mengorbankan untuk tidak minum manis, aku mengorbankan untuk tidak makan es buah, aku mengorbankan untuk tidak makan sop buah demi aku bisa makan risol mayo gitu. Jadi aku makan 4, dan itu enak banget Pol, dan ada proteinnya juga. Lanjut, aku makan yang namanya cilok. Cuman ciloknya nggak aku record, tapi di ciloknya itu ada isi kayak tetelan ayam apa tulangnya gitu. Itu aku makan 5 butir cilok. 4 butir cilok doang, karena aku belinya 4 ribuan doang gitu. Nah lanjut, aku makan yang namanya jambu. Oke, Gen, di day 2, di day 1, day 2, day 3 aku makan jambu terus karena di rumahku lagi ada jambu kawan-kawan. Jadi aku makan jambu. Nah lanjut, waktu udah makan jambu, jadi di sini aku masih makan buah ya. Dari hari pertama sampai hari ketiga aku puasa, untuk meal plan Ramadan aku masih makan buah. Karena buah itu bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman tuh pengen kulitnya awet muda, pengen kulitnya sehat, pengen kulitnya cerah, pengen kulitnya terhambat dari jerawat, itu aku saranin kalian sering-sering makan buah, konsumsi buah gitu. Buah apapun itu, yang penting jangan tinggi gula, oke? Karena gula itu tinggi gula itu ya kayak gimana sih kak? Contohnya tuh kayak mangga, durian itu tinggi-tinggi gula guys. Jadi aku nggak terlalu rekomendasiin, tapi kalau teman-teman pengen ya is okay, cuman dikontrol volumenya, oke?
Nah lanjut aku makan jambu, terus selanjutnya itu aku makan mie nyemek. Tapi mie nyemeknya tuh nggak yang satu piring gitu loh temen-temen. Jadi aku tuh cuman makan mie nyemeknya itu kayak sekitar 3 garpu doang. Aku pakai garpu ya, 3 garpu doang. Aku nggak pakai satu piring. Jadi bener-bener porsi kontrol bangetan. Nah lanjut habis makan mie nyemek, untuk sahurnya aku makan ciwang. Aku nggak tahu ciwang itu singkatan dari apa. Oke teman-teman, ini adalah mau sahur. Jadi aku mau makan ciwang. Aku mau review ciwang. Aku nggak tahu ya ciwang ini singkatan dari apa. Tapi nanti kita coba Google. Nah ini dia udah kebuka ciwangnya. Mari kita coba. Ini kan ada bumbu kacangnya. Tapi aku mau coba yang plainnya dulu. Ini wangi banget ya bawang daunnya. Terus dia tuh kayak tuh kayak bubur gitu wanginya. Kalau aku review wangi, dia wanginya kayak bubur. Terus wangi daun bawangnya nyengat banget, tapi kayaknya enak deh nih. Bismillah, kita makan. Ya ini harus pakai sendok atau peso ya. Udah nggak ada sendok lagi di sini weh. Karena aku mager ngambil sendoknya, jadi kita belek pakai tangan. Aku udah cuci tangan ya. Sorry banget gak estetik ya. Ini pakai bawang daunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kata mamaku namanya ciwang. Jadi aku makan ciwang untuk sahur. Jadi ciwang itu kayak sebenarnya kalau dibilang aci enggak sih ya. Soalnya rasanya itu kayak ada tepung berasnya gitu. Ada kayak rasa tepung-tepungannya gitu loh teman-teman. Jadi enggak kayak aci banget. Dia itu jujur warna putih dan sangat teramat mengenyangkan aku. Cuman minusnya itu terlalu asin. Aku tuh kalau misalkan puasa bulan Ramadan atau lagi diet yang strict banget, aku ngurangin banget yang namanya terlalu asin atau terlalu gurih. Bahkan aku waktu dulu ya, waktu 2020 lalu, aku tuh saking nggak mau terlalu asin, aku cuma pakai mecin doang. Sumpah. Karena kenapa aku ngurangin garam? Karena garam itu kan natrium itu sodium. Jadi kalau misalkan nih kamu terlalu banyak konsumsi garam, natrium di tubuh kamu tuh bakalan bloating teman-teman. Bloating itu akan mengakibatkan yang namanya perut kamu menjadi buncit, Pipi kamu jadi cabi. Terus juga badan kamu tuh pokoknya mengikat air lebih banyak. Makanya kalau misalkan kalau bisa kamu coba pakai ganti garam kamu tuh pakai garam Himalaya. Ini aku liatin ya garam Himalaya aku. Ini dia. Ini. Jadi aku pakai garam Himalaya Salt Pink dari merek Nutrifarm. Sebenarnya teman-teman bisa pakai garam Himalaya Pink Salt. Garam Himalaya Pink Salt. Maksud lo apa? Salt itu kan garam nom. Jadi teman-teman bisa pakai garam apapun mereknya, tapi yang kayak Himalayan yang kayak gini. Nanti aku spill di YouTube Shopping ya teman-teman. Jadi nanti kenapa pakai garam gini tuh juga lebih sehat. Ini tuh sebenarnya kenapa sih garam itu kok kamu tuh bener-bener ngurangin garam? Pasti pertanyaan teman-teman kayak gitu kan. Karena waktu tahun 2020 waktu aku bener-bener lagi berhasilnya diet turunin 23 kilo lemak aku tuh bener-bener ngurangin garam teman-teman. Karena garam itu bikin selain dia itu bisa apa ya, si garam itu selain bikin bloating kalau kelebihan konsumsinya, dia itu bikin nafsu makan aku tuh gede banget. Jadi kalau misalkan aku terlalu makan gurih, terlalu makan asin yang pol-polan gitu, yang natriumnya tinggi banget kayak Indomie goreng gitu-gitu, itu bener-bener nafsu makan aku tuh jadi tinggi banget, meledak banget. Makanya kalian kalau misalkan cek di kandungan gizi Indomie goreng, Indomie kuah, atau mie instan, atau snack-snack cemilan-cemilan, itu kalian coba jangan cuma cek kalori doang, tapi kalian coba cek natriumnya juga. Kayak Citato gitu-gitu natriumnya tinggi banget weh, kayak sampai 1000 natrium. Itu aku bener-bener nggak rekomendasiin kamu buat konsumsi ya.
Kecuali kalau misalkan mie ya, mie itu masih bisa aku akalin teman-teman, masih bisa aku akalin dengan kayak gimana Kak? Dengan bumbunya tuh aku pakai cuman setengahnya doang, itu mie-nya sih tetap segitu, cuman bumbunya setengahnya doang. Biasanya kalau itu tuh lebih ke mie kuah ya. Mie kuah itu masih bisa gitu kita pakai bumbu setengah, airnya juga dikitin gitu. Tapi kalau mie goreng kayaknya dipakein bumbu setengah kurang oke ya. Jadi kalau mie goreng itu kurang bisa aku hacks. Tapi sebenarnya bisa aja di hacks bumbu mie-nya setengah terus campurin garam Himalayan kayak gitu. Nah kalau aku kayak gitu guys, jadi aku benar-benar kurangin yang namanya garam, natrium. Terus juga kalau cek cemilan itu sebisa mungkin cemilannya itu yang natriumnya itu jangan sampai 1000 lebih lah teman-teman, kayak gitu. Mie juga kadang aku tuh suka cek ya kalau lagi gabut, mie yang natriumnya jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Nah lanjut, tadi tuh aku makan ciwang, terus juga aku makan apa lagi sih? Selebihnya udah deh, cuman itu doang makanan aku. Beneran itu doang. Aku kira kalau di day 3 ini yang aku bisa revisi adalah aku kekurangan yang namanya protein hewani dan juga protein nabati. Jadi protein hewani dan protein nabati aku dapetin dari di Sol Mayo si telurnya. Karena aku udah keburu bad mood duluan, makanan aku udah sangat tidak diet friendly, tapi aku nggak kelaparan gitu teman-teman. Kayak apa ya? Aku masih oke-oke aja gitu. Cuman yang aku revisi di diet day 3 ini adalah harusnya aku nambahin protein nabati dan protein hewani. Dan aku juga nggak konsumsi nasi sama sekali. Aku udah kenyang banget sama si ciwang itu, sumpah kenyang banget aku Tapi yang harus teman-teman tahu, ciwang itu rendah ya kalorinya. Kenapa aku bilang rendah? Karena dia tuh pengolahannya tuh nggak digoreng, cuman kayak direbus doang. Teman-teman bisa lihat tadi kayak gitu. Aku nggak tahu, kayaknya ciwang itu makanan khas Sunda deh, khas Jawa Barat. Oke teman-teman, itu dia day 3 aku. Oh ya, aku lupa kasih tahu di day 2 aku tuh udah olahraga, cuman aku tuh nggak kasih tahu olahraga aku. Jadi waktu day 2 tuh aku tuh olahraga jalan kaki, capek banget jalan kakinya itu nggak tahu berapa langkah, tapi yang pasti aku lemes pol waktu day 2 jalan kaki gitu ya. Terus pulangnya aku tuh nggak jalan kaki, aku naik angkot karena nggak bisa ngebayangin gitu lemesnya kayak gimana. Oke teman-teman, makasih udah nontonin video aku, apalagi buat teman-teman yang udah nontonin dari day 2, dari day 1, day 2, day 3, dan nanti next video day 4. Dan aku bakalan nimbang di day 7 atau di seminggu setelah puasa. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.